Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak Bapak Sempiadabiah yang sangat Bapak muliakan, pada pagi yang cerah ini kembali kita mengingat nikmat Allah yang sangat banyak dilimpahkan kepada kita semuanya. Dengan limpahan rahmat Allah itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita mulai dari pagi sampai sore nantinya. Dan dengan nikmat itu kita bisa belajar dengan baik. Dengan nikmat itu kita bisa melakukan aktivitas apapun. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang diberikan Allah kepada kita, semuanya itu adalah Allah yang punya. Siswa Bapak Sempiadabiah, karena kita selalu mengingat Allah dalam hidup ini. Apabila kita lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah, salah satu bahwasanya kita hidup di atas dunia ini, itu adalah Allah yang menentukan segala-galanya. Kemudian selawat salam marilah kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Siswa Bapak Sempiadabiah yang Bapak muliakan, judul ceramah kita pada pagi ini adalah yaitu pentingnya iman dan ilmu dalam kehidupan. Manusia hidup tanpa adanya iman itu adalah akan sia-sia. Manusia hidup tanpa ilmu juga akan sengsara. Kita harus memiliki kedua-duanya dalam hidup itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Iman sebagai pondasi kehidupan manusia. Tanpa adanya iman dalam pribadi manusia, manusia itu sungguh akan sangat merugi. Apa yang dia lakukan menimbulkan dosa, karena iman tidak ada sama sekali. Begitu juga ilmu. Ilmu tidak kita miliki dalam hidup ini, itu akan bisa membuat diri kita tidak menentu arahannya, tujuannya, karena tidak punya ilmu. Siswa kami Sempiadabiah, kita kembali kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah langsung mengatakan kepada kita, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Beberapa tingkat. Siswa Bapak Sempiadabiah, kita melihat dari ayat Al-Quran tersebut, apabila manusia punya iman, dia kokohkan iman dia, selalu dia jaga imannya, mereka itulah orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat.
Bagaimana caranya kita untuk mengokohkan iman siswa Bapak SMP Adabiah? Yang pertama adalah, harus kita konsekuen, taat, melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, ibadah sholat. Jadi orang yang beriman itu kunci pertamanya dia sholat. Tidak mau dia tinggalkan sholatnya, tidak mau dia lalaikan sholatnya. Selalu dia jaga waktu, sholat. Bacaan sholatnya dia jaga, sehingga dia melaksanakan sholat bukan terpaksa, tetapi adalah ridho karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa Bapak SMP Adabiah, ini perlu Bapak tanamkan, bahwasanya orang yang taat melaksanakan ibadah sholat, apapun cita-cita mereka akan dikabulkan oleh Allah. Dia sholat dengan khusyuk, dia sholat tepat waktu, dia tidak pernah menalaikan sholat. Setelah dia sholat, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah. Doanya adalah, ya Allah, sampaikan cita-citaku ya Allah. Allah akan kabulkan. Kuncinya ibadah sholatnya harus khusyuk. Tapi kalau masih ada, belum dia sholat, sholatnya terpaksa, dia sholat tergesa-gesa, tidak ada kekhusyukan, itu dia merasakan tidak nyaman, belum tenang hidupnya, karena ibadah sholat dia lakukan tidak ada kekhusyukan. Makanya siswa Bapak SMP Adabiah, kembali Bapak ingatkan, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun urusan dunia ini, yang ibadah sholat itu waktunya harus kita jaga. Yang ibadah sholat harus kita khusyukkan, jangan tergesa-gesa. Salah satu kuncinya iman berkualitas itu adalah ibadah sholatnya khusyuk dan selalu dijaga waktunya. Ini yang pertama. Banyak orang sholat, tapi dia masih gelisah. Banyak orang sholat, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Banyak orang sholat, tapi tidak sabar sama sekali. Berarti ibadah sholat yang dia lakukan itu tidak ada kekhusyukan. Karena apa? Karena tidak ada imbas dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dia sholat, tapi dia merugi. Siswa Bapak SMP Adabiah yang sangat Bapak muliai, mulailah benahi diri kita. Mulailah jiwai ibadah sholat itu. Jangan terpaksa. Dengan kesadaran sendiri, dengan motivasi diri sendiri siswa Bapak, kita laksanakan dengan tepat waktu dan dengan kekhusyukan, tidak dipaksa-paksa. Jadi anak Bapak SMP Adabiah, bahwasanya iman itu harus berkualitas. Kenapa demikian? Orang yang tidak beriman itu arahan tujuan hidupnya tidak tahu sama sekali. Apalagi zaman sekarang, banyaknya tantangan pada remaja, banyaknya pengaruh-pengaruh yang harus dihadapi oleh para remaja. Kalau remaja tidak punya iman, apa yang akan terjadi? Hancur kehidupan mereka, hilang cita-cita mereka, karena iman tidak ada pada dirinya. Maka selalu kita pelihara
iman kita. Salah satu tadi ibadah jangan kita tinggalkan. Ibadah itu jangan kita lalaikan. Khusyukkan melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu merupakan salah satu senjata dalam kehidupan manusia. Orang tak punya ilmu, dia bagaikan berjalan di malam yang gelap gelita. Kalau orang punya ilmu, dia berjalan di saat yang terang benderang. Maka ilmu itu senjata dalam kehidupan manusia. Ilmulah yang bisa yang kedua, ilmu bisa menyelamatkan manusia, mencerdaskan kehidupan manusia, memperbaiki ekonomi manusia. Maka ilmu. Maka saat sekarang siswa Bapak SMP Adabiah saatnya sekarang mencari ilmu. Tidak ada kata-kata malas. Tidak ada kata-kata bosan dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu satu-satunya yang bisa kita tumpangi, yang bisa kita jalani, yang bisa kita pedomani. Siswa Bapak SMP Adabiah yang Bapak muliakan, terakhir Bapak sampaikan bahwasanya selalulah iman itu kita jaga. Yang kedua, rajin untuk mencari ilmu. Rajin mencari ilmu. Kemudian semangat untuk datang ke sekolah, semangat untuk belajar, semangat membuat PR, semangat membuat tugas-tugas diberikan oleh guru. Karena ilmu salah satu senjata dalam kehidupan kita. Kalau siswa Bapak tidak punya ilmu, harapan masa depan itu akan hancur. Ekonomi anak Bapak akan sia-sia. Maka salah satunya sekolah adalah wadah untuk mencari ilmu, untuk senjata kehidupan kita. Orang punya iman, orang punya ilmu, ini sudah bahagia hidupnya. Imannya ada, ilmunya juga ada. Maka ini sudah bahagia hidupnya. Maka yang dua ini pesan Bapak, siswa Bapak SMP Adabiah. Yang dua ini yang harus selalu kita pacu. Tingkatkan iman dan belajarlah dengan semangat dan dengan sungguh-sungguh. Agar siswa Bapak menjadi orang yang selamat di atas dunia, selamat di hari akhirat nantinya. Demikian kultum Bapak pada pagi ini. Semoga menjadikan pelajaran yang sangat berharga dan membawa kecerahan hidup siswa Bapak ke depannya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.